Saham Tesla turun 3% pada Jumat pekan lalu setelah menghadapi masalah rantai pasokan karena konflik yang terjadi di Laut Merah. Kelompok Houthi dari Yaman menargetkan penyerangan terhadap kapal-kapal perdagangan yang melewati Laut Merah. Konflik kemudian makin memanas setelah Amerika Serikat dan Inggris menyerang Yaman 2 hari berturut-turut pada akhir pekan lalu. Alhasil, pengiriman barang di jalur penting perekonomian tersebut terhambat. Tesla milik Elon Musk menjadi salah satu korbannya. Di saat yang sama, Tesla juga memberikan diskon besar-besaran untuk kendaraan yang dijual di China. Di Amerika Serikat, kenaikan upah pekerja dan keputusan perusahaan rental mobil Hertz harus menjual armada mobil elektronik juga berpengaruh pada bisnis Tesla. Reuters melaporkan rencana Tesla menangguhkan mayoritas produksi di pabriknya yang terletak di Grunewald, Jerman dari 29 Januari hingga 11 Februari. Ya, di informasi berikutnya ini ada wisata halal dan juga Anies Caimin. Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan Caimin berjanji mengembangkan wisata halal Indonesia jika terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024-2029. Dia mengatakan akan menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbesar di dunia dan tak ada lagi wisata haram. Menurut Ketua Umum PKB itu potensi wisata halal di Indonesia bisa lebih berkembang. Sebab kata dirinya Indonesia merupakan negara dengan jumlah umat muslim terbanyak di dunia. Caimin menuturkan perihal pariwisata halal belum dikonsolidasi dengan maksimal saat ini. Dia menegaskan bakal membenahi hal persoalan itu jika Amin menang dalam Pilpres 2024. Sementara di sisi lain, pakar strategi pariwisata Indonesia Taufan Ramdhani menilai pernyataan Caimin sangat berpotensi meresahkan masyarakat, utamanya para insan pariwisata Indonesia. Dan Taufan juga menilai Caimin seharusnya tidak terjebak pemahaman sempit yang menyampaikan hal-hal yang melenceng dari konsep wisata halal yang sebenarnya. Kita ke informasi selanjutnya, ini ada honorer yang katanya bakal dihapus tahun ini. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan akan membuka 2,3 juta formasi dalam seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2024. Sebanyak 1,6 juta formasi akan diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer atau tenaga non-ASN. Secara lebih rinci, pada CASN 2024 pemerintah akan membuka 2,3 juta formasi. Sebanyak hampir 691.000 dialokasikan untuk pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Formasi ini diprioritaskan bagi lulusan atau fresh graduate. Sementara jumlah yang disediakan untuk kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebanyak 1,6 jutaan. Alokasi untuk P3K inilah yang diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer melalui alih status menjadi P3K. Sebelumnya Abdullah Azwar Anas pernah mengungkapkan bahwa jumlah tenaga honorer yang belum diangkat menjadi P3K mencapai 1,6 juta orang. Dia mengatakan pemerintah sedang mencari cara untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN ini supaya tidak terjadi pemecatan massal seiring dengan keputusan pemerintah menghapus keberadaan tenaga honorer. Kita ke informasi berikutnya, ada pendiri SoftBank yang ketahuan ngutang. Ya, pendiri SoftBank Masayoshi Son telah menumpuk utang sebesar 92 miliar US dollar atau 1,43 triliun, asumsi kurs 15.500 per dolar Amerika Serikat untuk membeli rumah mewah di Silicon Valley. Sebagaimana diketahui, SoftBank merupakan investor utama sejumlah perusahaan rintisan atau startup raksasa dunia, termasuk PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan juga Grab Holdings Limited. Menurut catatan publik atas pengungkapan oleh entitas yang terdaftar di Delaware, Asvi Project LLC, Sun menggadaikan rumah tersebut untuk mendapatkan pinjaman 10 miliar yen atau senilai 92 juta US dollar dari Bank Jepang Mizuho ke entitas Delaware lain yang disebut Asvi America Inc.
Melansir Financial Times, villa tersebut dilaporkan terletak di puncak bukit dan diselimuti pepohonan dan pagar-pagar. Mansion itu memiliki lift, arena bowling, serta berdiri tegak 4 lantai. Sebelumnya, Sun memanfaatkan lahan seluas 9 hektar di Woodside, California untuk mendapatkan uang tunai pada bulan Desember 2019. Aksi ini dilakukan pada saat likuiditas dan performa perusahaannya sedang memburuk karena beban IPO WeWork yang gagal.